Halo semuanya, kita lanjutkan materi mengenai manajemen risiko keamanan informasi. Kali ini kita akan membahas chapter 1, Introduction. Nah, di sini kita akan membahas mengenai gambaran umum ya, apa yang akan dibahas dalam 830, tapi lebih spesifik lagi dibandingkan video yang sebelumnya. Ya, kita langsung saja. Jadi saya tidak akan menggunakan slide, tapi langsung saya jelaskan dari filenya, karena dengan demikian kita akan lebih paham ya secara detail isinya dari 830. Oke, kita mulai dari paragraf pertama ini. Nah, di sini disebutkan bahwa organisasi dalam public dan private sector. Maksud dari public dan private sector adalah kalau yang public ini ada pemerintahan ya, pemerintah, dan private itu adalah swasta gitu ya. Jadi maksudnya adalah organisasi di public ya, organisasi pemerintah maupun swasta itu keduanya bergantung terhadap teknologi informasi dan sistem informasi untuk menjalankan fungsi-fungsi dan misinya gitu ya. Nah, definisi dari sistem informasi di sini disebutkan bahwa dia very diverse, artinya diverse itu adalah luas ya. Mulai dari jaringan sebuah kantor itu termasuk sistem informasi juga menurut 830. Sistem finansial dan sistem yang mengatur data-data personel seperti data kepegawaian, bahkan bisa juga mencakup sistem yang sangat spesial. Maksudnya sangat spesial gimana? Contohnya adalah seperti proses yang mengontrol sistem di industri atau di sebuah pabrik gitu ya. Termasuk hal yang sistem yang spesial gitu. Bahkan sampai kepada sistem yang mengatur persenjataan seperti di militer. Kemudian sistem telekomunikasi juga dianggap sebagai sistem informasi yang spesial ya, yang spesifik gitu. Dan environmental control system ini sebagai contoh di dalam sebuah greenhouse, iklim di dalamnya harus benar-benar dikontrol ya, dari kelembapan, suhu udara dan seterusnya. Pengontrolannya itu bisa disebut sebagai ini tadi, environmental control system. Nah, seluruh sistem informasi yang sudah dijelaskan di atas tadi itu menghadapi ancaman dari berbagai macam pihak ya, yang bisa memiliki efek yang buruk ya. Adverse effect itu efek yang buruk terhadap operasi maupun jalannya operasi maupun aset individual atau orang-orang di dalam organisasi tersebut, dan bahkan ada kaitannya dengan organisasi lain. Maksudnya seperti apa? Kita ambil contoh, misalnya ada sebuah pabrik ya, dan pabrik ini memproduksi ban sepeda motor untuk yang disuplai kepada ini pabrik ban ya. Ini pabrik motor. Nah, ketika pabrik ban ini kena hack sehingga produksi bannya terhalang, maka ini akan mempengaruhi supply menuju ke pabrik motor ini. Sehingga dengan demikian apa yang terjadi pada pabrik ban itu akan mempengaruhi pabrik motor. Nah, itu maksud dari organisasi lain ya. Jadi ancaman itu selain mempengaruhi organisasi tersebut dan orang-orang aset yang berada di dalamnya, dia akan mempengaruhi organisasi lain gitu. Dan di sini karena sampai negara pun bisa terpengaruh dengan ancaman-ancaman tersebut ya. Kok bisa sampai level negara? Iya, kalau misalnya yang dihack itu cuman pabrik ban, oke lah, yang terpengaruh paling cuman produsen sepeda motor gitu ya. Dan produsen sepeda motor pun punya opsi. Dia bisa mengambil ban dari beberapa pabrikan gitu.
tidak harus dari satu ini. Tetapi kalau misalnya yang kena hack itu adalah misalnya PLTN, pembangkit listrik tenaga nuklir. Nah, ini kan sudah berbahaya ya. Bisa mengancam keselamatan orang satu wilayah ya, bahkan satu negara bisa hancur kalau pembangkit listrik tenaga nuklirnya itu misalnya meledak atau gimana ya. Atau bahkan yang paling ekstrim adalah ketika misalnya ada orang yang melakukan hacking terhadap gudang misil misalnya, kemudian misilnya bisa diluncurkan. Nah, itu sudah. Tapi ini cerita yang terlalu ekstrim. Cuman menyampaikan bahwa hal-hal seperti ini, risiko keamanan informasi itu ya efeknya bisa sangat luas. Tergantung dari sistem yang di-hack gitu ya. Oke, kita lanjut. Kata kuncinya selanjutnya adalah di sini by exploiting both known and unknown vulnerabilities ya. Oke. Sebelum kita lanjut, saya jelaskan dulu apa maksud dari known and unknown vulnerabilities itu. Jadi vulnerabilities adalah kelemahan ya. Vulnerabilities. Nah, ini. Vulnerabilities itu adalah kelemahan, dan known dan unknown artinya kalau known itu diketahui dan ada unknown tidak diketahui. Nah, untuk kelemahan yang known sudah diketahui, itu contohnya adalah ketika misalnya kita tahu bersama bahwa sebuah sistem web itu rentan dengan yang disebut dengan SQL injection misalnya, di mana pihak luar itu bisa melakukan query terhadap SQL, modifikasi terhadap database SQL melalui interface website yang sudah dibuat, seolah-olah mereka itu berada dalam database itu sendiri secara langsung ya. Nah, ini kan sudah diketahui bahwa kalau kita tidak melakukan hal-hal tertentu, maka website kita akan rentan terhadap SQL injection. Nah, biar tidak rentan terhadap SQL injection, ya kita harus melakukan langkah-langkah tersebut ya. Melakukan pengamanan-pengamanan yang sudah ditentukan. Itu kalau yang diketahui. Nah, yang masalah itu adalah yang tidak diketahui. Di dalam dunia security ya, ada yang disebut dengan zero day ya, di mana bug atau virus atau masalah keamanan itu baru diketahui. Nah, contoh dari zero day itu sendiri skenarionya seperti ini. Misalnya ada seorang hacker ya, dia menemukan sebuah kelemahan di dalam Windows misalnya. Dan kelemahan ini tidak diketahui oleh siapapun. Jadi dia yang pertama menemukan. Nah, karena baru dia yang menemukan, maka otomatis kelemahan ini belum diketahui obatnya atau patch-nya atau penanganannya harusnya seperti apa. Sehingga kalau dia melakukan serangan terhadap sistem operasi Windows, maka boleh dibilang mayoritas itu akan terkena ya. Itu contoh dari known dan unknown vulnerabilities. Oke. Kita lanjut. Nah, selanjutnya ada di sini untuk mengkompromise. Compromise itu merusak ya. Confidentiality, integrity, or availability of the information being processed. Jadi dia akan merusak yang disebut dengan CIA. Ini akan merusak confidentiality, integrity, dan availability. Ini biasanya disingkat sebagai CIA, di mana confidentiality artinya adalah kerahasiaan, ya. Integrity adalah integritas data.
Dan yang terakhir adalah availability, di mana availability artinya ketersediaan. Ya, ketiga konsep ini sangat penting ya dalam dunia information security. Jika salah satu dari tiga ini rusak ya, atau di-compromise, maka itu akan merusak ketersediaan, mengganggu ketersediaan sebuah sistem informasi. Contohnya misalnya ketika data yang harusnya rahasia itu bocor ya. Bocor, maka orang-orang tidak akan percaya lagi terhadap sistem tersebut. Atau misalnya integritas datanya rusak. Integritas data rusak berarti datanya korup gitu ya. Misalnya ketika data transaksi di sebuah bank atau e-commerce itu berubah, maka integritasnya boleh dibilang sudah. Dan terakhir adalah availability, di mana ketika sebuah layanan itu tidak bisa diakses, maka otomatis akan banyak pihak yang rugi ya. Oke, jadi itu. Ini kalau kita bikin gambar yang lebih bagus lagi, ini saya tutup saja ya. Jadi ada vulnerabilities, itu dimanfaatkan untuk merusak, atau kelemahan ya, untuk merusak CIA tadi, confidentiality, integrity, dan availability. Gitu ya. Oke, kita kembali ke sini. Nah, yang dirusak CIA-nya atau confidentiality, integrity, dan availability-nya adalah informasi yang diproses, disimpan, dan ditransmit. Transmit itu adalah yang dipancarkan ya, informasi yang dipancarkan. Maksudnya ketika kita misalnya transaksi di sebuah ATM, kemudian ada bank di sini ya, yang ada informasinya ditransmit ya, atau dipancarkan melalui kabel atau wifi dan seterusnya ya. Jadi informasi, misalnya kita menarik uang 100.000, 100.000, nolnya kurang. Nah, angka ini harusnya utuh dalam perjalanan dari mesin ATM ke banknya gitu ya. Nah, ancaman, kita lanjut ya, ancaman dari sistem informasi tadi ya, macam-macam. Bisa berupa serangan yang disengaja ya. Jadi memang ada hacker yang bertujuan untuk mencuri data atau merusak misalnya. Atau bahkan tidak terbatas hanya hacker ya, ada gangguan dari alam, misalnya banjir, kebakaran, pohon tumbang, dan seterusnya. Kemudian human dan machine error, jadi kesalahan operator atau komputernya yang error, itu bisa mengganggu, dianggap sebagai ancaman juga. Kegagalan structural failures ya. Ya, yang dimaksud dengan struktur ini tentu saja artinya luas ya. Bisa berupa struktur sebuah sistem atau sebuah gedung misalnya, dan sebagainya ya. Nah, ancaman ini akan menghasilkan menyebabkan bahaya terhadap kepentingan nasional dan ekonomi dari Amerika Serikat ya, karena yang membuat dokumen ini adalah pemerintah Amerika, sehingga konteksnya mereka adalah sering disebut-sebut dalam dokumen ini terhadap pemerintah Amerika Serikat. Tetapi memang meskipun ini dibuat oleh pemerintah Amerika untuk kepentingan mereka sendiri, panduannya itu bisa kita gunakan untuk berbagai macam sistem, tidak hanya untuk sistem pemerintahan. Oke, ini kalimat terakhir ini cuman menjelaskan karena masalah tadi itu karena ancaman-ancaman tadi itu bisa menyebabkan banyak bahaya, sehingga para pemimpin dan manajer itu harus memahami ya resiko yang dihadapi ketika berurusan dengan sistem informasi. Saya pikir cukup untuk pembahasan kali ini. Nanti kita akan lanjutkan pada video berikutnya.